dimanapun Anda berada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Samsuri. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dalam aksi nyata kali ini saya berperan sebagai supervisor yang akan melakukan supervisi terhadap pembelajaran di kelas rekan saya di sekolah, yaitu Bapak Lunandar yang mengajar di kelas 4 SDN 2 Selogender. Dalam supervisi akademik ada 3 tahapan, yaitu yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, untuk kegiatan hari ini merupakan pra-observasi supervisi akademik. Kemudian akan dilanjutkan observasi terhadap pembelajaran di kelas pada hari berikutnya, dan akan bertemu kembali pada kegiatan pasca observasi. Saya di sini akan berbincang-bincang dengan rekan saya. Beliau adalah Bapak Lunandar, guru kelas 4 di SDN 2 Selogender. Selamat siang Pak Lunandar. Siang Pak Indra. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabarnya hari ini sehat Pak. Bagaimana dengan Pak Indra hari ini kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Pak Lunandar, besok akan melakukan praktik mengajar untuk kegiatan observasi supervisi akademik. Nah, kira-kira besok apa yang akan Pak Lunandar lakukan untuk kegiatan besok di kelas? Jadi begini Pak, untuk kegiatan observasi besok saya akan mempersiapkan kegiatan supervisi akademik di kelas saya itu dengan insya Allah sebaik-baiknya Pak. Baiklah Pak, begitu. Kemudian dalam supervisi akademik besok, kompetensi dasar, indikator serta tujuan pembelajaran apa yang ingin Pak Lunandar capai? Baik Pak Indra, dalam supervisi akademik besok saya akan mengajar tema 1 subtema 3 pembelajaran yang ketiga dengan muatan pembelajaran tentang keberagaman budaya Indonesia Pak. Jadi indikatornya yaitu membuat poster tentang pelestarian tumbuhan dan hewan. Selanjutnya tujuan pembelajarannya yaitu melalui metode diskusi murid mampu membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan dengan benar, seperti itu Pak. Baik, lalu area pengembangan apa Pak yang hendak dicapai oleh Pak Lunandar dalam kegiatan besok? Jadi begini Pak, Hendra, sebagai seorang pendidik saya ingin mengembangkan potensi saya Pak dalam menerapkan berbagai model dan strategi pembelajaran yang mampu menuntun murid-murid agar mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang kami harapkan, seperti itu Pak. Jadi Pak Lunandar akan mengembangkan kompetensi dalam menerapkan berbagai strategi pembelajaran di kelas ya Pak ya? Iya. Agar murid-murid Pak Lunandar mampu mencapai tujuan pembelajaran sesuai yang diharapkan. Luar biasa sekali Pak Lunandar. Nah, kira-kira strategi apa Pak yang Pak Lunandar siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan? Jadi Pak, saya akan menerapkan strategi pembelajaran project basic learning Pak, yang mana dalam penerapan nanti akan mampu menuntun murid membuat sebuah karya seperti poster secara kolaboratif bersama dengan teman-temannya melalui kegiatan diskusi Pak. Lalu hasil diskusi mereka akan dipresentasikan di depan teman-temannya di kelas. Selanjutnya ada umpan baliknya Pak. Dan akhir pembelajaran nanti saya akan memberikan penguatan Pak, lalu bersama murid membuat kesimpulan secara bersama. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Bagus sekali Pak. Jadi Pak Lunandar akan menerapkan strategi project based learning. Nggih Pak. Lalu apa sebenarnya Pak alasan Pak Lunandar itu memilih strategi tersebut? Alasan saya memilih strategi project basic learning itu seperti ini Pak. Agar murid dalam proses pembelajaran itu mampu menumbuhkan keterampilan berrelasi
yaitu kolaborasi melalui diskusi tadi dengan teman-temannya. Lalu mereka mampu membuat sebuah pertanggungjawaban dengan penuh percaya diri untuk berkomunikasikan hasil diskusi melalui presentasi tadi. Wah, strategi pembelajaran yang luar biasa, Pak. Saya membayangkan pasti anak-anak akan aktif dan penerapan strategi ini di mana mereka bisa saling berkolaborasi dalam sebuah karya lalu dipresentasikan di depan kelas dan saling memberikan umpan balik. Media apa yang akan Pak Lunandar persiapkan? Tentu yang pertama adalah materi pembelajaran dulu, Pak, yang akan disampaikan yaitu buku paket, Pak, tema 1 suplemen 3 yaitu tentang sumber bahan ajarnya. Kemudian ada nanti LKPJ, lembar kerja peserta didiknya, Pak. Kemudian serta perlu untuk membuat anak supaya mampu berkarya, tadi membuat poster, Pak. Nah, Pak Lunandar tentunya dengan pengawasan yang baik, lalu ceritakan tahapan pembelajaran yang Pak Lunandar terapkan dalam proses pembelajaran besok, Pak. Ini gambarannya kurang lebih seperti ini ya, Pak Indra ya. Jadi yang pertama saya akan melakukan kegiatan pendahuluan dengan memberikan salam kepada murid, menanyakan kabarnya bagaimana, memotivasi dengan yel-yel nanti, Pak, supaya murid itu mau bersemangat. Lalu melakukan apresiasi dengan mengaitkan pada pembelajaran sebelumnya dan menyampaikan tujuan pembelajaran di hari ini. Lalu pada pembelajaran sebelumnya dan menyampaikan tujuan tadi, lalu pada kegiatan saya akan menjelaskan materi pembelajaran, kemudian bertanya jawab pada murid. Setelah itu anak-anak membentuk menjadi 3 kelompok nanti, Pak. 3 kelompok, setiap kelompok berdiskusi tentang LKPD yang sudah diberikan nanti oleh saya dan nanti mempresentasikan di depan kelas seperti itu, Pak. Setelah itu saya akan memberikan penguatan pada anak-anak tentang materi yang dipelajari. Pada kegiatan akhir bersama-sama murid membuat kesimpulan, selanjutnya melakukan refleksi, Pak, terhadap pembelajaran di hari itu ya. Apa yang mereka rasakan, dengan bagaimana yang dia rasakan, apakah senang, apakah gembira, yang harus diperbaiki lagi, Pak, dari pembelajaran saya selanjutnya seperti itu, Pak. Kemudian di akhir nanti berdoa bersama seperti itu. Luar biasa sekali, Pak. Itu sudah terstruktur dengan baik, baik ya, Pak, ya, Pak Lunandar. Kemudian instrumennya, Pak, penilaian apa yang sudah Pak Lunandar susun? Saya di sini apa yang mereka rasakan, dengan bagaimana yang dia rasakan, apakah senang, apakah gembira, yang harus diperbaiki lagi, Pak, dari pembelajaran saya selanjutnya seperti itu, Pak. Kemudian di akhir nanti berdoa bersama seperti itu. Luar biasa sekali, Pak. Itu sudah terstruktur dengan baik, baik ya, Pak, ya, Pak Lunandar. Kemudian instrumennya, Pak, penilaian apa yang sudah Pak Lunandar susun? Saya di sini membuat 3 instrumen penilaian, Pak, untuk penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, saya menggunakan lembar observasi, Pak, yang sudah disertai rubrik penilaiannya. Penilaian pengetahuan melalui tes tertulis nanti, Pak. Dan yang terakhir penilaian keterampilannya melalui unjuk kerja dengan rubrik yang unjuk kerja yang sudah saya siapkan. Itu, Pak. Instrumen penilaiannya sangat lengkap, Pak Lunandar. Adakah materi yang dianggap sulit oleh murid kira-kira dalam pembelajaran selama ini, Pak? Secara umum sih saya rasa tidak ada, Pak, ya, karena sudah menerapkan pembelajaran dengan strategi project based learning tadi. Begitu, baik, Pak Lun. Lalu kompetensi apa yang diharapkan dimiliki murid setelah mengikuti pembelajaran, Pak? Ini, Pak, kompetensi yang diharapkan, yang saya harapkan, Pak, ya. Yang pertama, murid mampu memahami materi
pelestarian hewan dan tumbuhan tadi. Kemudian murid mampu berkreasi dengan membuat karya tentang pelestarian hewan dan tumbuhan secara kreatif, membuat poster tadi, Pak. Wah, mantap ini Pak Yunander. Jika ada 2 kompetensi yang diharapkan setelah pembelajaran berlangsung, lalu adakah pendekatan khusus yang akan Pak Yunander lakukan dalam pembelajaran besok? Jadi pendekatan khusus yang akan saya lakukan yaitu membimbing murid-murid untuk memiliki kebutuhan belajar yang kurang dari aspek ketercapaian pembelajaran, Pak. Baik secara individual maupun kelompok, agar hasil pembelajaran dapat tercapai seluruhnya oleh murid secara optimal. Oke Pak Yunander, luar biasa nih Pak. Dari obrolan kita hari ini, Pak, apa yang Pak Yunander harapkan? Gini Pak, yang saya harapkan itu adalah adanya kegiatan praobservasi ini untuk supervisi akademik. Saya dapat mempersiapkan dengan baik kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan terhadap murid nanti ya. Tentunya saya berharap dengan strategi ini yang saya gunakan tadi dapat meningkatkan hasil belajar murid, Pak. Bagus sekali Pak Yunander, karena kita tidak bisa memungkiri biasanya Bapak guru ketika mendengar akan dilaksanakan kegiatan supervisi itu sedikit takut, gelisah, grogi karena akan disobservasi, biasanya seperti itu. Apakah Pak Lu juga merasakan Pak? Ya, sedikit Pak, soalnya belum terbiasa. Gitu Pak. Saya rasa persiapan Pak Yunander sudah sangat matang dan langkah-langkahnya sudah komplit. Kira-kira kegiatan yang akan dilaksanakan kapan dulu Pak? Kira-kira hari Kamis Pak, tanggal berapa nanti? Hari Kamis ya Pak? Hari Kamis Pak. Untuk Pak Yunander, seperti apa dukungan yang dibutuhkan untuk supervisi? Tentunya dukungan yang pertama dari kepala sekolah Pak ya, dari rekan-rekan guru juga, serta dari sarana prasarana yang ada di sini untuk menunjang kegiatan belajar ini supaya lancar. Misalkan tidak hari Kamis karena besok ada bias, bisa diganti hari yang lain nggak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa, hari Jumatnya kami menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Baiklah Pak, semoga lancar untuk kegiatan hari mendatang. Lalu begini Pak, setelah adanya dukungan dari Pak Kepala Sekolah atau rekan-rekan guru, tentunya Pak Yunander mempunyai komitmen. Lantas apa yang menjadi komitmen Pak Yunander dalam kegiatan yang akan dilakukan? Begini Pak, komitmen saya untuk kegiatan supervisi akademik pada hari Jumat atau Kamis atau Jumat nanti ya Pak ya, dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan, yang saya harapkan. Kemudian saya akan mempersiapkan semuanya, langkah-langkah pembelajarannya itu dengan baik dalam bentuk nanti modul ajar untuk Pak, dan menyiapkan berbagai sumber belajarnya, kemudian untuk mengekspor materi sehingga dapat menerapkan merdeka belajar pada murid-murid itu, mereka akan senang dan proses pembelajaran nanti Pak yang saya akan laksanakan. Bagus sekali Pak. Semoga apa yang Pak Yunander lakukan dan rencanakan bisa mencapai hasil yang maksimal. Terima kasih atas waktunya Pak Yunander. Besok akan kembali bertemu dalam kegiatan observasi. Hari ini cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Yang berbahagia. Oke.
untuk belajar. Terima kasih Pak Farel, beri tepuk tangan untuk Pak Farel. Oke, untuk dari kita sudah berdua bersama, kita lakukan kebiasaan pagi. Kita bersolawat dulu ya. Solawat dari Asia. Masih semangat nggak puasa sendiri? Oke. tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Yang pertama adalah setelah mengamati tayangan PowerPoint nanti, kamu atau peserta didik dapat mengenali wujud zat atau materi dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, nanti ada diskusi, peserta ini dapat mendiskusikan karakteristik wujud zat padat, cair, dan gas dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi apakah suatu zat yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari merupakan zat cair, zat padat, atau zat cair, atau mungkin zat gas dengan tepat. Yang keempat, coba dibaca Mbak Naila. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi dengan tepat. Yang kelima, yang terakhir adalah setelah diskusi, peserta didik dan mampu menjelaskan perubahan wujud benda yang terjadi dengan tepat. Jadi ada 5 itu yang nanti akan harus kamu pahami, kuasai ya. Oke, untuk selanjutnya supaya belajar kita semangat, di sini Pak Guru ada sebuah nyanyian ya. Oke, nyanyian tentang apa judulnya ini? Apa? Balonku. Oke, kita sekarang nyanyi bersama-sama ya. Boleh sambil
Oke. Di sini Pak Guru ada sebuah tiga soal. Kira-kira nanti Pak Guru bacakan, kamu jawab. Air, tahu air ya? Tahu nggak? Pernah pegang air? Bisa dipegang nggak? Nggak, tapi dapat kita rasakan. Kita air memiliki pada suhu berapa derajat? Siapa yang tahu? 75. Ada yang siapa lain? A 110 derajat, B 75, C 50 derajat, D 100 derajat. Tadi paling ini 75 derajat yang lain. Tahu nggak berapa derajat berdiri? Malik dulu, belak Malik. 79, ada nggak pilihannya 10 derajat Celcius, 75 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 100 derajat Celcius. 75, oke. Yang nomor sini berapa? 75. Oke, kita simpan dulu jawaban kamu. Nanti kita tahu setelah belajar. Oke, yang kedua, benda cair dapat berubah menjadi padat jika diapakan? Benda cair jadi padat diapakan? Dilakukan. Contohnya apa? Es batu ya. Oke, yang ketiga, berikutnya adalah hal yang bukan merupakan sifat benda cair, sehingga sifatnya benda cair. Yang pertama bening, benar salah? Yang kedua sesuai dengan wadahnya. Yang kecil mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang D permukaannya selalu datar. Jawabannya mau apa? Pilihanmu apa? Permukaannya selalu datar. Berarti ini jelas-jelas jadi miring. Ayo. Oke, yang mana? Oke. Kamu jawab apa? Kalau Mbak Naila apa? Apa kira? D, apa D? Permukaannya selalu datar. Oke, dijawab. Jawabanmu disimpan. Nanti kita akan selanjutnya. Oke. Untuk pada pagi hari ini, kita yang pertama adalah akan mengenal 3 bentuk zat. Bentuk zat. Materi atau zat berubah. Yang pertama ada benda apa saja yang kamu tahu? Kalau meja ini benda apa? Benda padat. Satu benda padat. Kalau air benda apa? Cair. Iya. Kalau Pak Guru misalnya menyebutkan apa ini? Udara yang kita hirup namanya benda apa? Benda gas. Jadi ada 3 benda. Benda padat, benda cair, benda apa di dalam satu? Benda padat, benda cair, benda gas. Dan 3 itu diingat-ingat ya. Ada kehidupan sehari-hari itu ada. Nah, nanti kita akan belajar yang Pak Guru lingkari warna merah itu, yaitu tentang perubahan wujud zat atau materi. Kita fokus nanti ke situ. Oke, yang selanjutnya yaitu ini. Sebelum kita masuk ke perubahan wujud benda, kamu alangkah baiknya tahu pengertian zat atau materi. Zat atau materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan dapat mengisi ruangan. Massa itu punya berat dan mengisi ruangan. Contohnya balon. Saat kamu tiup balon, kira-kira balon yang kiri yang sebelah kanan ditiup, tidak ditiup, yang sebelah kiri ditiup. Saat ditiup dia akan jomblang, gitu ya. Yang ditiup ternyata memiliki ada zatnya. Zat apa itu di dalam balon itu? Zat apa? Zat padat, zat cair, atau zat gas? Zat gas. Oke, itu adalah pengertian yang kemarin, pengertian tentang zat yang kemarin kita sudah pelajari. Kita hanya mengulang. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar yang kita tadi sudah pahami wujud benda. Ada 3 tadi. Apa? 1? 2? 3? Oke, benda padat, benda cair, benda gas. Itu diingat-ingat. Contohnya, coba siapa yang tahu contohnya benda padat? Itu apa? Kayu. Selain kayu apa? Apa? Batu. Apa? Hah? Es batu. Apa? Hah? Kursi. Apa nulis?
itu? Oke, iya. Itu adalah benda padat. Kalau benda cair, contohnya sebutkan satu saja. Air. Selain air apa yang boleh digunakan tadi? Kecap, bensin, solar, minyak, apa lagi? Saus. Ya, pakai saus. Apa lagi? Masih banyak. Oli. Dalam kehidupan sehari-hari kita menemui benda cair, benda padat juga. Benda gas. Nah, benda gas ini contohnya apa? Yang tidak hidup apa namanya? Udara yang bersih namanya adalah oksigen. Selain udara, apa benda gas yang kamu tahu? Siapa sih biasa nih? Tahu ketut? Berbunyi nggak? Ada suaranya nggak? Dapat kamu rasakan nggak? Dapat nggak? Dapat dipegang nggak? Gitu ya. Oke, kita belajar sedikit yaitu tentang dari pertama benda padat. Benda padat itu keras ya, keras. Bentuknya berubah nggak? Tidak. Kalau meja tetap meja, kursi tetap kursi. Benda padat itu bentuknya tetap tidak berubah. Kalau benda cair bentuknya tetap nggak? Tetap nggak? Kalau kita taruh di gelas bentuknya seperti apa? Gelas. Kalau kita pindahkan ke botol bentuknya seperti apa? Botol. Kalau kita pindah ke misalnya tempat yang lain, misalnya di mangkok, bentuknya seperti apa? Berarti kalau benda cair itu bentuknya berubah atau tetap? Berubah. Sesuai apanya? Sesuai wadahnya benda cair. Kalau benda gas kita dapat, tapi benda cair, benda padat dapat dipegang. Oke, kalau benda gas dapat kita pegang nggak? Dapat kita rasakan nggak? Dapat ya. Kita hidup. Coba semuanya hidup nama 1, 2, 3. Terasa nggak? Terasa ya. Ini namanya adalah benda gas. Tidak dapat kita lihat, tapi dapat kita rasakan. Tidak dapat kita pegang, tapi dapat kita dengarkan saat bentuk misalnya. Contoh. Ini 3 benda secara sekilas tentang yang sudah kita pelajari kemarin juga. Nah selanjutnya yaitu kita yang pokok. Ini tadi contohnya benda padat, ini meja, kursi, benda padat sangat rapat, bentuk tidak mengikuti bentuk wadahnya, massa dan volume tetap. Massa itu volume itu ini tidak akan meja ini segini. Kalau Pak Guru pindah ke kantor tidak mungkin jadi segino. ya, tidak mungkin jadi besar. Tetap. Tuh, benda padat. Oke, selanjutnya yaitu benda cair. Nah ini saat ditaruh di botol ya bentuknya seperti botol. Saat ditaruh ke botol yang warna bentuknya berbeda ya seperti itu. Saat penyusun benda cair tidak terlalu padat, bentuk mengikuti bentuk wadahnya atau volumenya tetap. Oke, yang selanjutnya yaitu benda gas. Bentuk mengikuti bentuk ruangan dan volumenya tetap. Volumenya tetap nggak? Berubah sebenarnya. Coba kalau kamu lihat udara ini, saat Pak Guru pintu tutup, rapat semuanya, kira-kira kamu bernapas bagaimana? Lega nggak? Sumpah ya, semua ya, ya kan? Coba saat Pak Guru buka, misalnya Pak Guru buka jadi ini, dibuka, apa yang kamu rasakan? Lebih segar. Cuman tak tutup dulu ya biar kelihatan. Oke. Ini sudah gas menempati ruang saat kamu keluar balon, saat kamu misalnya memompa ban sepeda atau ban motor. Pernah nggak memompa ban? Kenapa kok itu bannya bisa keras? Di dalamnya ada apanya? Ada udaranya. Zat penyusun benda gas jaraknya berjauhan. Oke, ya. Oke, selanjutnya.
Benda padat. Ayo, apinya jangan dibuat mainan dulu. Benda padat. Benda padat bisa berubah menjadi cair, itu disebut mencair. Kalau benda cair berubah menjadi padat disebut membeku. Wah, ini kebalik ya. Oke. Nah, kita langsung ke sini aja. Oke. Mencair dan membeku apa? Mencair dan membeku. Contohnya mencair itu apa dong? Es batu yang mencair. Yang membeku? Yang membeku contohnya apa? Saat membuat es batu. Jadi air dimasukkan ke mana? Ke dalam freezer. Jadi keras, jadi es batu. Itu namanya membeku. Nih. Oke. Yang kedua ada menguap dan mengembun. Menguap dan mengembun. Contohnya itu air saat kamu memasak air itu pasti mendidih. Perhatikan, air mendidih saat suhunya di atas 100 derajat Celcius. Berapa? 100 derajat Celcius. Ingat-ingat tadi ada 75. Air mendidih itu di atas suhunya 100 derajat Celcius. Saat memasak air itu pasti ada uap air. Ada, kalau kamu buka pasti ada kebul-kebul itu enggak? Tahu enggak? Itu namanya uap air. Itu namanya prosesnya menguap. Dari air menjadi apa? Ada kebul-kebul jadi benda apa? Nah ya, menguap itu jadi benda apa? Kalau air mendidih jadi benda apa? Berarti benda apa? Kalau seperti asap itu, kamu buka mendidih, buka benda apa gitu? Benda cair, benda padat atau benda gas? Gas. Oke. Jadi dari cair menjadi gas itu namanya adalah menguap. Kemudian mengembun. Perubahan benda gas menjadi benda cair. Siapa yang pernah berbuka puasa? Sudah berbuka puasa? Yang diminum apa pertama? Es. Ya enggak? Air. Yang diminum air ya. Tapi air yang dingin. Saat kamu perhatikan coba nanti saat kamu buka. Saat kamu buka puasa ada es di dalam gelas. Itu pasti gelas yang di luar kok basah. Ya atau enggak? Iya. Ya atau enggak? Iya. Coba nanti dilihat saat berbuka. Kok masih kio? Kok tinggi baliknya? Nah, itu namanya mengembun. Jadi benda cair jadi benda gas menjadi benda cair. Kok iso metu iki padahal biasa iki ora bocor tapi kok iso keles. Gitu ya. Terus mbun pagi tau enggak? Kenapa kok di saat pagi hari rumput-rumput itu basah? Padahal tidak hujan. Karena ada apa? Embun. Jadi dari benda gas menjadi benda cair. Dari gas dari atas kemudian turun ke bawah jadi air, itu namanya mengembun. Tuh, menguap dan mengembun. Oke, selanjutnya yang ketiga masih ini kita sedikit mengenal yang namanya siklus air. Sedikit mengenal siklus air. Jadi saat mengembun itu ada istilah transpirasi apa? Transpirasi yaitu menguap oleh tumbuhan. Oke, kita singkat saja yang untuk transpirasi. Ada kondensasi, ada provokasi nanti ya. Kita lanjut ke yang ketiga, menyublim dan mengkristal. Menyublim, tahu kapur barus? Tahu. Kapur barus itu benda padat, benda cair, atau benda gas? Benda? Kapur baris itu loh. Padat, cair, atau gas? Benda apa? Benda padat ya? Jadi apa itu kapur baris itu adalah benda padat. Kalau kita biarkan, kita masukkan lemari, lama-lama
Jadi benda padat ternyata bisa menjadi benda gas. Nih istilahnya namanya adalah manublim. Itu tadi kaput barus. Ini yang satu adalah kristal. Merubah benda gas menjadi benda padat. Apa ini contoh? Benda gas menjadi benda padat. Pernah nggak? Benda gas pertama gas terus jadi padat. Kapur barus itu kan padat menjadi gas. Jadi yang kristal dari padat dari gas menjadi padat. Tahu garam? Tahu garam? Tahu garam ya? Garam dibuat dari apa? Air. Laut. Bisa jadi ya. Air laut yang dididihkan, dituangkan, kemudian dibiarkan, nanti akan menjadi sebuah garam. Jadi garam itu terbuat dari benda gas. Garam itu terbuat dari benda gas. Tadi uap air tadi dibiarkan, setelah itu jadi benda padat namanya adalah garam. Ini mengkristal. Ada apa tadi? Apa ada apa rasa tadi? Membeku, mencair, apa lagi? Menyuplir, mengkristal, menguap, melembur. Masih ngajarnya yang Mbak Guru ajarkan. Buka bukunya. Masih nggak? Buka. Yang masih buka. Oke, buka. Sudah siap? Ketemu nggak? Ketemu? Ketemu nggak? Ketemu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Siap? 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan bernyanyi bersama, memahami alam, merubah wujud benda, sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Sambil bernyanyi bersama-sama, ingatlah agar tidak sampai lupa. Padat jadi cair, disebut mencair. Cair jadi padat, disebut membeku. Cair jadi gas, disebut menguap. Gas jadi cair, disebut mengambun. Padat jadi keras, disebut menyuplir. Gas jadi padat, disebut mengkristal. Selesai? Oke, nanti kita buat lagu yang lebih enak tadi supaya kita lebih semangat belajar. Itu adalah perubahan wujud benda. Oke, oke. Di sini Pak Guru ada sebuah tadi yang sudah kamu lihat, ada sebuah tugas mandiri. Di sini ada gambar-gambar, di sini tidak ada gambar-gambar. Yang suka gambar-gambar silakan buka. Bentar, tak silakan dulu ya. Yang suka gambar-gambar silakan ambil yang kanan. Yang bentar. Yang tidak suka gambar-gambar, yang suka nanti ambil yang sebelah kiri, gitu ya. Bentar. Oke, sudah tak jelaskan. Kalau kamu nanti pilih gambar, kamu tidak mencocokkan. Oh, ini air mendidih, ini disebut mengembun, menguap atau mencair. Tinggal kamu tarik garis. Paham? Oh, ini adalah es batu, ini mengembun atau menguap atau mencair. Tinggal kamu tarik garis. Paham? Silahkan ambil pilih. Gantian. Satu-satu. Roman, orang-orang. Oh, ya. Oh, suka gambaran semua ya? Oke. Silahkan. Nggak perlu kasih waktu. Nggak usah lama-lama. 2 menit saja. Hah? Ya, nama kan? Selesai? Loh. Sudah.
Sudah? Kalau sudah, silahkan dikumpulkan lagi kembali ke tempatnya tadi. Yang gambar secara gambar, yang tidak gambar ditaruh di yang tidak gambar. Oke. Terima kasih. Sudah semua? Ya, oke. Sekarang kita lihat Pak Guru bacakan satu punyanya Mbak Akila. Oke. Ini ada air mendidih disebut menguap. Betul ya? Oke. Ada es batu yang saya disebut mencair. Oke. Ada ini tetesan embun. Jadi mengembun. Betul. Tepuk tangan untuk Mbak Akila. Bagus, pekerjaannya bagus, semuanya hampir betul semuanya, berarti kamu sudah paham mengikuti apa yang Pak Guru jelaskan tadi. Oke, untuk yang kita nonton video dulu atau kita percobaan dulu? Percobaan. Oke, silakan kalau percobaan. Pak Guru sudah kasih tadi ada lilin, ada apa tadi ya? Apa lagi? Ada korek api. Oke, korek apinya gantian. Di sini Pak Guru nanti ada sebuah percakapan. Kita kasih satu dulu. Kita kasih satu dulu. Dipegang. Tugas kamu nanti ada mengisi itu. Tapi Kak Guru jelaskan dulu. Perhatikan dulu depan. Perhatikan dulu depan. Ayo kita cari tahu apa itu mencair. Apa? Aku paham. Sekarang kita siap alat-alatannya. Siapkan alat-alat percobaannya. Yang pertama adalah korek api, yang kedua lilin. Jadi kamu baca aja. Dibuka halaman kedua. Oke. Perhatikan wujud lilin yang ada di sekitar api. Ada yang berada jauh dari api. Apakah ada perubahan yang bisa kalian amati? Nanti adalah matikan lilin, lalu perhatikan apa aja perubahan wujud lilin di sekitar api pada saat api menyala dan wujud lilin pada saat. Oke, sekarang lilinnya dinyalakan. Silahkan dinyalakan, gantian. Ya. Oke. Perhatikan, yang sudah lilinnya sudah menyala, perhatikan. Nah, gantian. Yang lilinnya sudah menyala, perhatikan dulu, perhatikan. Sudah diperhatikan? Tadi lilin itu benda apa, Lilin? Lilin benda apa? Lilin benda apa? Lilin benda apa, Lilin? Padat. Sekarang dinyalakan. Benda yang padat itu kalau kena api jadi apa itu? Meleleh enggak? Meleleh enggak? Jadi air atau benda apa itu? Meleleh nih. Cair. Oke. Sekarang tugasmu halaman terakhir. Perhatikan. Nanti dikasih nama. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Apa yang terjadi? Tulis di sini. Apa? Ayo. Halaman terakhir bukan? Apa yang terjadi saat lilin dinyalakan? Lah ditulis. Lilin menjadi mencair. Oke, silakan. Tulis ayo. Sudah? Oke. Yang pertanyaan 2. Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Matikan lilinnya. Matikan semuanya. Oke. Tadi leleh-lelehan
lilin menjadi padat karena jadi jawabannya masih lagi. Udah? Yang terakhir, menurut kalian apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Diapakan? Didinginkan. Yang pertama diapakan kalau dikasih api berarti dipanaskan. Setelah itu didinginkan. Silakan tulis. Oke. Yang sudah dikasih nama kelompoknya ditulis di sini. Nama kelompok kelas 3 enggak apa-apa, aja. Ya enggak apa-apa. Enggak perlu, enggak apa-apa. Sudah? Udah? Kalian sudah dokumentasi. Silakan lilinnya dikembalikan ke sini, nggak apa-apa. Sama parenya buat apa? Apa? Oke, sambil istirahat, sambil tadi sudah nulis, sekarang perhatikan Nak Guru di sini ada sebuah video. Mungkin ada yang suka video, kita lihat video terlebih dahulu. Perhatikan. Nah, intinya sudah kita pelajari tadi, yaitu benda padat, benda cair, berubah menuju benda, ada mencair, mengembung, menukir, mengkristal, mengembung. Oke, itu ya. Oke, karena ini videonya suaranya nggak bisa keras, nggak apa-apa. Sekarang gini, sebelum masuk ke selanjutnya, Pak Guru ada sebuah gambar, kira-kira gambar sebelah sana apa itu perasaannya? Standar. Ya, kalau setelah sampingnya apa tuh? Nah, oke, sampingnya lagi? Iya, tertawa. Oke, yang kiri? Oke, selanjutnya? Parachute. Yang terakhir? Nah, ini adalah ekspresi wajah kamu. Ekspresi wajah kamu bayangkan kalau kamu itu lagi marah ya mukanya mungkin seperti itu. Kalau kamu lagi sedih ya mukanya seperti itu. Kalau kamu sedang bahagia mukanya seperti itu. Nah, ini berarti mukanya sekarang lagi apa ini? Bahagia, senang, standar atau standar ya? Standar. Kalau ini? Tadi? Apa ini? Bahagia. Oke. Itu adalah ekspresi. Oke, sebentar sambil istirahat. Oke, sekarang Pak Guru ada untuk menguji kamu, apakah kamu sudah paham atau belum? Ini bebas setiap kelompok boleh maju. Pak Guru punya kertas. Ada kertas-kertas, silahkan kamu tempelkan sesuai dengan papan perubahan benda yang Pak Guru sediakan. Siapa yang maju silahkan satu. Silahkan satu-satu. Satu-satu saja. Ambil, terserah mana. Nah, oke, yuk berbeda. Ambil yang mana, terserah. Oke, silakan. Ambil satu aja, jangan dibuka-buka. Silakan ambil satu. Oke, kita di sini kan. Oke. Wah, ini semangat maju semuanya ya. Oke, silakan. Ayo, Atila. Mana? Atila, silakan ambil Atila. Pak, oke, berdiri. Pada jadi cair disebut mencair, cair jadi
Oke. Kita lihat. Sudah? Ayo, oke. Bentar. Oke, makasih. Tepuk tangan untuk semuanya yang sudah masuk. Oke, kita lihat koreksi. Oh, ada yang lupa. Oke, pada jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, pada jadi gas disebut gas jadi padat disebut berubah, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengembun. Putar-putar. Oke, jadi hari ini perhatian dulu. Hari ini siapa yang mau maju? Suruh maju dia. Siapa yang mau dari tempat duduk menyebutkan ada berapa benda di sekitar kita? Siapa? Oke, 1, 2, 3. Oke, benar. Bagus. Tepuk tangan teman ini. Oke, siapa yang nanti mau menjawab? Kalau benda cair menjadi padat disebut apa? Siapa yang menjawab? Cair jadi padat. Oh, betul. Cair jadi padat. Betul. Tepuk tangan Mas Rizky. Satu lagi. Kira-kira kalau padat menjadi gas disebut apa? Siapa yang menjawab? Gas jadi padat. Oke, Pak Jessica mau? Kristal. Tepuk tangan. Oke, untuk terakhir kalinya untuk pertemuan kita kedua ada sebuah soal yang nanti kamu harus selesaikan, tapi dijawab sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi dan apa sesuai dengan yang kamu pahami. Tak kasih satu. Jangan lupa dikasih nama sama nomor absen. Pakai pulpen boleh, pakai pensil boleh. Iya. Iya, dikerjakan. Nama, jangan lupa. Oke, waktunya 10 menit.
Oke, sekarang waktunya habis, silakan selesai, nggak bisa dikumpulkan di sini. Dikumpulkan, silakan dikumpulkan di sini. Kumpulkan, nggak apa-apa. Bawa, kumpulkan di sini. Iya, terima kasih. Semangat, nggak apa-apa. Oke, ya, terima kasih. Tadi kita sudah belajar tentang 3 benda-benda cair, benda padat, benda gas, perubahan bentuknya, ada mencair, membaku, menyuplir, mengkristal, menguap. Tuh, ada 6 tadi. Ada yang kurang jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Ya, sudah jelas semua ya? Kira-kira aku sekarang mau tanya. Setelah tadi belajar perasaanmu gimana nih? Sesuai dengan mata saya tadi. Taruh satu. Mbak Nindi, perasaanmu gimana? Nah, satu kata saja ya. Kalau Mbak Akhila, nah, Mbak siapa? Mbak Sarah, senang. Mas Sarah, bahagia. Mas Rizky, bahagia. Mas siapa Mas siapa? Mas perasaan gimana? Bahagia. Kalau Mbak Dea gimana bahasanya? Senang. Kalau Mbak Ila Mbak Kaila? Senang. Mbak Siti kan? Senang. Mbak senang. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Gak ada yang sedih ya? Gak ada yang sedih ya? Senang semuanya ya? Senang. Oke. Sekarang ini kan musim lagi kurang bersahabat. Pak Guru kurang bersahabat ya. Kadang hujan, kadang panas. Coba semuanya kalau hujan jangan main-main di luar terlalu lama. Jaga kesehatan. Kalau kita sakit nanti kita tidak bisa belajar. Kira-kira kamu mau sehat atau sakit? Oke, amin. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan yang bergizi, istirahat yang cukup. Oke, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, silahkan tadi yang memimpin doa siapa? Mas Farel absen nomor berapa? Nomor 3 sekarang siapa? Siapa nomor 3? Siapa? Nindi, silahkan Mbak Nindi pimpin doa sebelum pulang. Dari sini aja, dari sini. Dari sini aja. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Selamat. Terima kasih kalian pada siang hari ini sudah belajar dengan semangat. Ada perasaannya bahagia, ada yang gembira, ada yang senang. Selama Pak Guru akhiri untuk kegiatan pada hari ini belajarnya silahkan dikemas-kemas dan itu nanti langsung pulang, jangan kemana-mana ya. Jangan kalau nanti hujan cek dulu ya, jangan ya, langsung pulang deh. Oke, silakan pulang. Sebelum itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang pulang urut absen dari yang pertama. Oke, maksudnya dibalikan dulu gak apa-apa. Silakan. Pak Komander tadi sudah melaksanakan pembelajaran. Bagaimana pendapat Pak Komander? Saya merasa bisa menyampaikan materi pembelajaran itu dengan tepat waktu, Pak.
dan sudah menyampaikan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan modul yang saya buat. Pak Lunandar, apakah proses tadi sudah sesuai dan berjalan dengan sangat lancar, Pak? Saya kira sudah sesuai, Pak. Tapi masih ada yang belum sempurna, Pak. Mungkin cara penyampaian materi yang sudah dituangkan dalam RPP tadi, Pak. Dapatkah Pak Lunandar menceritakan hal-hal apa saja yang dirasa sudah memuaskan dalam proses pembelajaran? Saya kira saya merasa puas, Pak, ya, karena murid pada saat kegiatan pembelajaran itu dia sangat aktif dalam mengikuti pembelajaran itu, Pak. Bagaimana Pak, perkiraan Pak Lunandar mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Untuk ketercapaian tujuan yang ini saya rasa saya masih ada kekurangan, Pak. Jadi saya pada waktu itu lupa menyampaikan tujuan pembelajaran di awal kegiatan pembelajaran. Jadi Pak Lunandar lupa menyampaikan tujuan pembelajaran ya, sehingga merasa ketercapaian pembelajaran masih ada yang kurang. Iya. Lalu apa Pak yang menjadi kesulitannya sebenarnya? Ini mungkin saya merasa grogi, Pak. Jadi saya lupa menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga dalam pembuatan modul ajar itu saya masih copy paste, Pak, seperti itu. Jadi alat peraga untuk membantu proses pembelajaran itu masih kurang seperti itu, Pak. Kira-kira Pak Lun, dari diri Pak Lun sendiri yang menjadi kesulitan paling pokok itu apa? Ini yang saya kira semua murid itu sudah memahami apa yang saya jelaskan, Pak. Nah, itu terbukti dari murid itu mengikuti pembelajaran dengan baik, membuat saat membuat poster itu, Pak, ya, dapat mengerjakan soal evaluasi dengan baik seperti itu. Apakah dari diri Pak Lun sendiri ada alternatif untuk mengatasi kesulitan tersebut? Ada, Pak. Untuk mengatasi kesulitan tersebut itu dalam membuat modul ajar nanti saya akan meminta bimbingan, Pak, kepada guru yang lebih senior. Saya akan menggunakan video LCD sebagai media pembelajaran supaya pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa seperti itu. Bagus sekali Pak, marilah kita bersama-sama mengidentifikasi dari hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi berdasarkan kegiatan yang baru saja Pak Lunandar melaksanakan dan pengamatan yang saya lakukan tadi. Dengan demikian, apa yang Pak Lunandar lakukan demi pencapaian tujuan dan pembelajaran berikutnya supaya lebih maksimal lagi. Ini, Pak, saya akan lebih mempersiapkan diri untuk kegiatan pembelajaran nanti, menyampaikan tujuan pembelajaran di awal kegiatan pembelajaran, kemudian meningkatkan dan memperbaiki strategi yang saya gunakan, metode yang sesuai, sehingga dapat menciptakan siswa itu lebih aktif, kreatif, efektif dalam kegiatan dan pembelajaran lebih menyenangkan seperti itu, Pak. Dan juga memberikan tantangan kepada murid atau siswa untuk berkarya dan mengembangkan potensi diri secara optimal seperti itu, Pak. Wah, itu rencana yang sangat luar biasa Pak Lunandar. Semoga rencana ke depan yang Pak Lunandar ingin capai dapat berjalan dengan lancar dan maksimal sehingga murid-murid dapat lebih aktif dan kreatif lagi, Pak. Amin. Terima kasih Pak Edra. Dengan kegiatan ini saya dapat meningkatkan pembelajaran saya supaya lebih baik dan juga siswa lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Ya Pak, sama-sama. Kegiatan hari ini cukup sekian. Pasca observasi, jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya Pak. Sama-sama Pak. Saya juga mohon maaf untuk Pak. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.